Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah bahas ponsel dari Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G dan ternyata banyak juga yang nonton ini nyampe 10.000 3 hari yang lalu ya. Dan ternyata banyak juga yang penasaran gimana buat performanya di tahun 2024 ataupun di awal tahun 2025 nanti. Kira-kira masih worth it buat kita beli atau enggak? Langsung aja mari kita masuk ke video pembahasannya. Yang pertama tentu buat unitnya udah kita siapin, ini baterainya ada di 100%. Kemudian buat setupnya seperti biasa, di sini kita pakainya cuman mode WiFi, nggak pakai data seluler, lebih tepatnya Bluetooth, NFC, Dolby Atmos dan juga lokasi nggak saya aktifin. Refresh rate layar di sini mari kita custom di 120 Hz. Buat UI-nya bisa kalian perhatiin masih menggunakan OS bawaan atau lebih tepatnya Android 12 dengan MIUI versi 14.0.2 dan ini patch keamanannya masih di awal tahun 2023 Januari tanggal 1 2023. Dan info aja, ini buat chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 1080 5G, udah pakai fabrikasi di 6 nanometer, kemudian buat flashnya tentu udah pakai sistem UFS dan pakai RAM berjeniskan LPDDR4X. Langsung aja buat gaming testnya, di sini kita udah aktifin buat FPS real time-nya, aplikasi berjalan di latar belakang udah kita keluarkan. Dan buat game yang pertama seperti biasa kita mainnya game Mobile Legends. Suhu ruangan ada di kisaran 30-31 derajat Celcius. Lebih tepatnya kita mainnya bukan di ruangan yang ada AC-nya. Lalu buat settingannya kita bikin rata kanan. Frame rate-nya kita bikin super, grafisnya ultra. Lalu kita mainnya pakai mode seimbang. Dan langsung aja kita mulai buat gaming testnya. Hampir aja lupa, ini stopwatch langsung kita aktifin. Jadi pertama kali main sih aman ya, nggak ada lag sedikit pun. Cuman ini waktu suhunya agak sedikit anget, FPS-nya jadi drop di kisaran 70-an FPS. Dan ingat, ini nggak pakai mode performa. Jadi buat match yang kedua nanti kita aktifin buat mode performa dan kita lihat gimana buat suhu, FPS rata-rata serta buat penurunan baterai dari Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G di tahun 2024 atau awal tahun 2025 nanti. Bentar lagi menang nih ya, bisa diperhatiin pada sibuk ngebar. Nah, akhirnya selesai juga. Ini kita mainnya ada di kisaran 19 menit dan langsung aja kita cek buat suhu ponselnya dari layar. Layarnya ini cukup hangat di 43. Suhu back cover lebih adem di 40-41. Baterai terkuras 4%, masih ada 96%. Ini yang saya bilang tadi nih, rata-ratanya dapat di 76, tapi ini hitung dari di lobby. Bisa kalian perhatiin pertama kali main itu stabil banget di 90 fps-an, kemudian agak sedikit anget, drop di 70 fps kayak di lock aja gitu. Dan ini ingat nggak pakai mode performa. Sekarang kita keluarkan aplikasinya dan kita aktifin buat mode performa di match yang kedua ini. Ini settingan masih sama ya, rata kanan. Mode performa sudah kita aktifin. Oke, akhirnya selesai buat match yang kedua. Kita cek langsung buat suhu layarnya. Suhu layar sedikit meningkat di 44 derajat dan suhu back cover ini ya sedikit meningkat nyampe 42. Sebelumnya cuma 41 ya. Sekarang kita lihat buat FPS real time dan juga penurunan baterainya. Baterai sekarang masih ada di 90%. Udah kita pakai selama 43 menit dan setelah kita aktifin buat mode performanya ini tentu oke banget. FPS-nya langsung bisa stabil di 90 fps dan drop paling parahnya tadi ada di kisaran 70 fps doang. Jadi masih sangat playable banget buat main game Mobile Legends. Dan saya ingetin, biar FPS-nya stabil di 90 fps, aktifin buat mode performanya terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut buat match yang kedua, kita main game PUBG Mobile. Buat settingan grafis kita mainnya di smooth extreme atau 90 fps. Gironya kita bikin always on dan langsung aja kita mulai buat main gamenya. Kita lihat gimana buat giro, kemudian FPS rata-rata, penurunan baterai dan juga suhu yang didapetin buat main game PUBG Mobile di tahun 2024 akhir. Dari tadi buat main game PUBG Mobile ini aman banget ya, lancar ini. Nah, buat main game PUBG Mobile dari tadi stabil banget, bisa di 60 fps, nggak ngalamin drop sedikit pun. Meskipun keluarannya di awal tahun 2023 ya, tapi buat main game di penghujung tahun 2024 ini masih sangat aman banget. Suhu masih terjaga, fps juga stabil di 60 fps. Tentunya aman banget, apalagi buat gironya udah hardware. Kemudian audionya juga udah dual speaker stereo, tentunya enak banget nih buat main game. Jadi agak kebantu ya, misal ada musuh dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri. Aduh, ternyata saya yang mati nih. Oke, kita cek buat suhu layarnya. Suhu layar ternyata meningkat nyampe 44-45. Suhu back cover ini juga meningkat nyampe 43. Baterai yang terisa ada di 87%. Udah kepake selama 58 menit.
Dan suhu baterainya ada di 87%. Sekarang kita lihat buat FPS real time-nya. Main game PUBG Mobile dari awal ini ya stabil banget di 60 fps, gak ngalamin frame drop sedikit pun. Lanjut buat main game selanjutnya yaitu game eFootball. Dan ini buat settingan yang kita pakai, grafis pemain stadion ini standar, laju bingkainya di 60 fps. Kita coba buat main game. Oke, mari kita tambahin lagi buat golnya. Oke, nice. Ini oke banget ya. Buat main game dari tadi sih stabil di 60 fps buat grafis yang kita dapetin. Dan lanjut buat main gamenya lagi. Dari tadi sih aman-aman banget, nggak apa sih namanya, nggak naik turun buat fps-nya ya. Nice. Bisa nyampe 14-0 dan ini baru pertama kali saya dapetin skor sebanyak ini di ponsel Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Jadi Dimensity 1080 5G buat main game eFootball ataupun Mobile Legends yang udah kita coba ya, itu masih sangat-sangat oke banget, lancar dan juga worth it banget dimainin di tahun 2024. Ini suhu layar lebih adem ya, 42, nggak nyampe 43. Suhu back cover juga lebih adem tentunya, cuman 41. Dan ini udah dipakai selama 14 menitan. Baterainya masih ada di 83%. Dan FPS dari tadi sih stabil banget di 60 fps, tapi kita lihat lagi aja. Nah ya kan, stabil banget di 60 fps dan ini drop waktu pertengahan permainan saya ganti pemain. Lanjut buat game selanjutnya yaitu game Genshin. Dan ini buat game Genshin settingan defaultnya terendah 30 fps, kita coba terendah di 60 fps atau lowest 60 fps. Langsung kita coba buat main game Genshin Impact. Gimana buat suhunya, apakah memanas lagi atau masih adem di kisaran 42 nyampe 43 derajat. Oke, dari tadi ini buat main game Genshin ya, mainnya nggak jelas, asal main aja. Dan suhunya emang kerasa lebih hangat. Kita coba cek buat suhu layar. Suhu layar 44, balik lagi kayak tadi. Suhu back cover 43 tadi ya, nyentuh 43. Baterai masih ada 78% dan udah dipakai 1,5 jam. Main Genshin-nya ini selama 20 menit kurang 1 menit dan FPS-nya ini tergolong oke lah, lumayan. Rata-ratanya dapat di 45 dan ini buat grafisnya. Sempet 2 kali frame drop, tapi buat main game Genshin masih oke, lancar dengan settingan lowest 60 fps. Sekarang buat game yang terakhir yaitu game CODM. Buat grafisnya kita bikin di Max atau low Max buat frame rate-nya. Kira-kira nanti dapat berapa fps rata-ratanya, kemudian langsung aja kita mulai buat gamenya. Ini oke banget, lancar buat main game CODM. Aduh, nah, nice. Waduh, dikeroyok depan belakang. Oke, kita ganti senjata. Tadi salah malah ngambil sniper ya. Kita ubah senjata, barangkali nanti makin oke lagi mainnya. Oke, nice. Nah, ya kan, makin mantap mainnya. Nice. Langsung banyak banget di sini sarang musuh mungkin ya. Nah, dikit lagi. Aduh, udah 4 kill padahal loh. Ternyata kalah buat match selanjutnya nih. Kita coba cek suhu layarnya. Suhu layar ternyata makin adem di 42. Suhu back cover ini 40. Ini udah kita pakai hampir 2 jam ya, 1 jam lebih 45 menit. Baterainya masih ada 75%. Jadi buat kesimpulan di Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G tentunya buat main game atau buat performanya ini masih sangat-sangat oke banget buat kita pakai di akhir tahun 2024 ataupun di awal tahun 2025 nanti. Dan buat kalian yang masih pakai ponsel ini gimana nih buat pengalamannya? Drop aja pengalaman pahit manisnya di kolom komentar. Dan buat kalian yang tertarik dan mau nyobain bisa cek di sini atau link yang saya sediakan di deskripsi pada video ini sebelum goib ya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.